Widawati yang berbahagia, orang tua yang berbahagia serta tamu undangan sekalian yang kami hormati. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara sidang Senat terbuka wisuda kedua tahun 2022 Universitas Nadi Billy Nusantara. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Sang Pencipta, yang oleh perkenannya lah sehingga acara sidang Senat terbuka wisuda kedua tahun 2022 Universitas Nadi Billy Nusantara pagi ini dapat kita laksanakan, dan semua kita, terlebih khusus wisudawan wisudawati, dapat mengikutinya dalam keadaan sehat walafiat. Memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Universitas Nani Billy Nusantara oleh Sekretaris Senat. Laporan sidang terbuka Sekretaris Senat Universitas Nani Billy Nusantara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Nani Billy Nusantara, yang terhormat Ketua dan anggota Senat Universitas Nani Billy Nusantara, dan yang terhormat seluruh tamu undangan, wisudawan dan wisudawati. Perkenankanlah saya sebagai Sekretaris Senat melaporkan pelaksanaan sidang terbuka Senat Universitas Nani Billy Nusantara dalam rangka wisuda sarjana kedua Universitas Nani Billy Nusantara tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, wisuda kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2022 bertempat di Hotel Vega, Kota Sorong. Kedua, sorotan tema dalam wisuda sarjana kedua ini yaitu menciptakan generasi unggul dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya di tanah Papua. Ketiga, wisudawan dan wisudawati berjumlah 56 orang dari 9 program studi. Keempat, sidang terbuka ini dihadiri oleh 13 senator dan memenuhi quorum sehingga sidang senat terbuka dapat dimulai. Demikian laporan ini selesai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya, Ketua Senat Universitas Nani Billy Nusantara, pada hari ini, Sabtu 25 Juni tahun 2022, menyatakan rapat terbuka Senat Universitas Nani Billy Nusantara resmi dibuka. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Rektor Universitas Nani Billy Nusantara. Saya duduk saja ya. Ini besi tua dia. Yang saya hormati Kepala L2 Dikti Wilayah 14 yang juga hadir melalui Zoom meeting pada pagi ini, yang saya hormati Muspida dan Muspida Plus, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, yang saya hormati Ketua Yayasan dan anggota pengurus yayasan, yang saya hormati Ketua Senat dan anggota Senat Universitas Nani Billy Nusantara, yang saya hormati para orang tua wisudawan dan wisudawati, insan pers, tamu undangan sekalian, para dosen yang saya hormati dan banggakan, para wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, tamu undangan sekalian, panitia,
MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu, undangan hadirin sekalian saya hormati, hari ini kita akan sama-sama hadir di ruang aula Vega Hotel di Kota Sorong ini untuk mewisuda sebanyak 56 wisudawan dan wisudawati. Kali ini wisuda yang kedua. Mudah-mudahan yang berikut lagi lebih lancar lagi. Ya, tergantung pada mahasiswa yang sudah selesai proaktif untuk menyelesaikan skripsi dan lain-lain sebagainya sehingga didaftarkan, karena prosesnya ini bukan hanya sebatas di universitas tapi ini sampai di L2 Dikti untuk laporannya ke Dikti di Jakarta. Jadi karena itu diharapkan ada kerjasama di antara universitas dan para mahasiswa dan mahasiswi yang telah selesai supaya menyelesaikan kewajiban tersebut untuk bisa mengikuti wisuda. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya tidak sambutan retorika atau kasih bumbu-bumbu. Bumbu terlalu banyak, akhirnya ketemu bosan, makan mulut pedis sama-sama. Jadi itu bicara yang gampang-gampang saja, yang mudah dimengerti oleh kita sekalian. Yang pertama adalah saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa di pagi ini kita bisa melaksanakan wisuda yang kedua ini berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah kita lalui ini. Dan selanjutnya bahwa kampus ini ya telah menunjukkan kapabilitasnya, kehadirannya di tengah masyarakat untuk mendidik para generasi muda untuk menjadi harapan kita ke depan sama-sama. Jadi karena itu selaku rektor dan juga hadir sini Ketua Senat dan Senat, kami ingin berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati bahwa setelah wisuda ini habis, jangan ijazah itu taruh di bawah bantal terus tidur tambah lagi, tidur sono lagi. Tapi ijazah ini menjadi modal untuk mengembangkan karya ilmu pengetahuan pada lingkungan di mana saudara berada di situ. Sebab dengan adanya karya saudara, banyak orang bisa menikmati hidup yang baik, mengalami perubahan, dan bisa menjadi manusia yang unggul di masa depan. Karena itu para wisudawan dan wisudawati ini adalah generasi milenial masa depan. Jadi harus mampu dan peka terhadap dinamika perkembangan tersebut. Saya selaku rektor tidak mau dengar sudah sarjana ikut demo lagi di jalan lagi. Berarti otak itu tidak ada. Jangan demo mengenai apa itu minyak goreng lah, demo mengenai ikut-ikutan.
Padahal ada provokator yang ada di situ yang kalian tidak paham, kalian ikut mengambil bagian di situ. Mestinya kalian sebagai penyelesai masalah. Artinya bahwa dengan kemampuan kalian, kalian bisa menciptakan peluang kesejahteraan baru, masa depan yang lebih baik. Kita harus mampu melewati atau menyelesaikan krisis di tengah hidup ini. Karena kalau tanpa kita selesaikan krisis ini, maka yang mengalami kesulitan itu adalah kita sendiri. Karena itulah di tengah situasi ini diharapkan para wisudawan dan wisudawati ini adalah sebagai pilar utama di dalam perkembangan tersebut. Jadi karena itu selesai ini ada yang sarjana teknik, ada yang agrobisnis, ada yang teknologi, ada ekonomi pembangunan, pemerintahan, pendidikan, manajemen, informatika dan elektronika dan sebagainya. Jadi jangan kalian nanti keluar, kakak kau tamat apa? Saya tamat dari Universitas Nibili. Kau berjasa apa? Oh saya ini insinyur teknik. Suruh gambar tidak tahu gambar. Jadi harus mampu untuk bisa melahirkan satu hasil karya yang baik untuk membangun masa depan. Jadi itu harapannya seperti itu. Dari pengalaman wisuda yang pertama ini, saya sudah mendapat hasil laporan dari beberapa lembaga yang menerima yang wisuda yang pertama itu. Mereka punya kemajuannya cukup menggembirakan. Jadi ada yang lulus itu ya mohon maaf bisa mengalahkan Unipa yang bekerja itu bisa mengalahkan. Berarti bahwa perguruan tinggi ini cukup menghasilkan para sarjana yang berkualitas seperti itu. Dan malah sudah banyak yang mengabdikan diri. Ada yang jadi guru, ada yang bekerja lagi di mana-mana, begitu dan sebagainya. Jadi itu contoh seperti itu. Mudah-mudahan yang kedua ini lagi lebih unggul lagi, lebih baik lagi, seperti begitu. Saya lihat ini banyak ini muka Papua semua ini. Jadi ini negeri kalian sudah. Kalau kalian tidur hari ini, maka 1000 tahun ke depan kita terus bodoh. Kita miskin. Kita tidak ada kemajuan apa-apa. Suatu negara itu maju tergantung pada bangsanya, tergantung pada rakyatnya. Demikian pula Indonesia. Khususnya kita di Provinsi Papua Barat, kita maju karena kita berkarya, mengerjakan semuanya. Ada dua hal yang mempengaruhi perkembangan itu. Pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini bisa satu waktu habis. Tetapi yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tidak akan habis. Dia akan berkarya, menghasilkan sesuatu yang baik bagi masa depan kehidupan yang ada. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kemajuan masa depan tergantung pada hari ini kita buat apa. Tergantung pada hari ini kita punya komitmennya apa. Tergantung pada hari ini kita bisa menciptakan karya-karya yang baik dalam hidup kita sesuai dengan bidang studi yang kita telah tekuni seperti itu. Nah,
Tadi saya sudah singgung sedikit, jadi jangan selesai ikut ribut-ribut di jalan sana dengan tukang ojek sama-sama ribut ke DPR lah, kemana lah, tidak ada gunanya. Tapi kita yang harus sebagai solusi penyelesaian masalah dalam hidup kita. Kalau minyak goreng itu habis, kita kan bisa tahu ini minyaknya dari mana. Dulu itu di Papua ini orang tua dulu don tidak pakai minyak goreng apa tuh dimolika, apa tuh bia apa namanya. Tapi don pakai minyak kelapa. Ini sekarang ini tanah luas kelapa tidak ada. Semua malas untuk tanam kelapa. Saya berharap yang agroteknologi lah tadi, satu orang punya otak untuk 1000 orang menanam kelapa. Supaya kelapa itu kemudian hari bisa jadikan minyak kelapa. Misalnya begitu. Belum lagi yang lain lagi. Kalau dia sudah tidak mau makan sagu, bagaimana lahan tidur itu bikin sawah. Bawa mas-mas di AIMAS itu ajak untuk bagaimana mereka bikin sawah. Karena apa? Kita ini sebagian besar itu masih pramu. Sebagian besar juga adalah petani nomaden, berpindah-pindah. Jadi tanam sampai sudah subur lagi, pindah tempat lain, buka lahan baru lagi. Dan seterusnya. Kalau lihat di AIMAS, tidak. Dan satu kali buka lahan itu dan cangkul, dan tanam seumur hidup di situ. Nah, kita belajar daripada hal-hal yang sederhana, tetapi menghasilkan sesuatu yang besar. Mereka selain sebagai petani, dia juga piara sapi. Biasa lihat sore hari mereka pulang dari sawah itu, dia bawa rumput dengan apa itu, dia ikat bonceng di belakang tuh. Bawa pulang untuk kasih makan sapi. Sapi inilah yang kemudian hari untuk menyekolahkan anak dan bangun rumah. Seperti itu. Nah, kita ini tidak. Lihat sapi ini di jalan, kok jalan sampai kok capek, kok tidur situ sudah. Nah, padahal ini peluang bagi kita seperti itu. Jadi hal seperti begitu. Atau di laut banyak ikan. Bagaimana agroteknologi tadi, agrobisnis tadi bisa mengembangkan produk-produk nelayan ini menjadi komoditi pasar. Kita harus mampu menciptakan. Sekarang di dunia ini dengan perang Uni Soviet dengan apa itu? Ukraina ini, jadi terjadi krisis pangan dunia. Nah, sementara kita ini tidur di lahan yang luas-luas, hasil laut yang luas dan sebagainya. Mestinya kita harus hadir di situlah, merubah situasi yang ada supaya menjadi kebutuhan hidup di dunia. Jadi kita baru sadar bahwa minyak goreng ini ternyata dari bunga apa itu? Matahari. Padahal kita sini buah kelapa. Apalagi sekarang sudah ada kelapa sawit lagi seperti begitu. Jadi kita di dunia ini sebagai negara yang penghasil minyak sawit yang besar. Tapi kita dibodoh-bodohi oleh negara Eropa, Amerika, Cina, sehingga harga minyak itu jatuh. Nah, karena kualitas kita, akal pikiran kita belum sampai kepada bagaimana menguasai ekonomi global, ekonomi dunia dalam hal-hal seperti begitu. Jadi saya berharap, saya pesan kepada para wisudawan dan wisudawati, mudah-mudahan mulai ada pemikiran yang mulai terbuka ke depan, wawasan mulai tumbuh dalam pikirannya. Jadi jangan harap jadi pegawai negeri, karena pegawai negeri ini ada batas waktunya.
kalau dia sudah umur 60 pensiun kalau ada jabatan. Tapi kalau di dunia swasta sampai anak cucu turunannya seumur hidup. Lihat kenapa orang Cina itu mereka lebih mapan daripada kita. Karena mereka menguasai ekonomi. Kita ini sebagai konsumen. Ini yang kita perlu rubah mindset kita, pikiran kita, supaya kita juga bisa seperti mereka juga begitu. Karena kita hanya beda kulit saja, tapi kita juga bisa. Kalau pada zaman saat ini, orang yang menguasai teknologi itu mengakseskan semua kepentingan itu cepat. Jadi tidak perlu baca-baca buku di perpustakaan, tidak perlu cari informasi di mana. Tapi buka internet saja. Seluruh dunia itu mengenai apa saja bisa kita kuasai. Dan disitulah membuat persaingan itu semakin ketat, semakin tinggi dalam keadaan seperti itu bagi kita sekalian. Saya 2 hari lalu ada teman saya dari Australia. Dia bilang dia mau cari anak-anak Papua untuk kerja di Australia di bidang perkebunan mangga. Saya bilang, mangga model bagaimana? Dia bilang tidak. Tinggal ke sana, mereka mulai dari panen sampai proses produksinya, sampai packingnya, sampai ke ekspor. Jadi hanya kerja begitu, dibayar. Nah, saya yakin kita punya agro bisnis ini bisa menyerap begitu. Yang penting bisa tahu bahasa Inggris. Jangan bodoh-bodoh macam Bapak ini, yes no saja. Jadi bahasa itu saja. Itu bisa bekerja di situ. Ya taruhlah 5 tahun, 10 tahun cari pengalaman, pasti pulang kemari bisa berkarya lagi lebih baik lagi. Begitu. Jadi mereka lagi melihat tenaga kerja anak-anak Papua di sini ke depan untuk di Australia. Ya anak Papua sini ya selain Papua asli dan Papua campuran. Yang penting mentalnya baik, kuasai bahasa Inggris, jujur, rajin, disiplin, itu sudah modal sudah. Jadi ini contoh saja. Masih banyak lagi peluang-peluang yang lain yang kita bisa hasilkan seperti itu. Nah, jadi saya berharap kepada para wisudawan ini, kalian memiliki predikat bisa sebagai tenaga expert yang langsung atau juga bisa jadi manajerial, jadi pemimpin pada suatu kegiatan, suatu yang dilakukan begitu. Nah, jadi seperti begitu. Kita sekarang kan pakai apa tuh? HP, pakai Facebook, pakai ya media sosial barang itu. Itu orang lain yang juga jatuh bangun seperti kita, tapi mereka bisa menghasilkan barang itu dan kita pakai. Ya, sampai di kampung-kampung bapak-bapak, mama-mama juga dulu pakai barang itu. Pakai motor Johnson perahu. Sampai sana dia malah start perahu, lantas diperbesakan padahal bapak itu tidak kenal dia. Nah, tapi orang semua yang dari perahu itu, wah ini bapaknya hebat sekali. Dia bisa pasang. Sampai sana dia sudah malas, dia akan telepon lagi. Bagaimana? Istri dia, wah ini berarti bapaknya begini. Bapak kok pulang? Kita berkembang pada masa akan datang. Jadi karena itu kepada para wisudawan dan wisudawati ini, saya berharap untuk menjadi lebih baik lagi. Saya pikir itu saja. Demikian, terima kasih dan selamat untuk para orang tua dan wisudawan dan wisudawati. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Sangat jelas.
Baik. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Nani Billy, sekaligus sebagai Ketua Senat Universitas Nani Billy dan seluruh anggota Senat Nani Billy yang saya hormati. Yang saya hormati Bupati Sorong, yang saya hormati Forkompimda Kabupaten Sorong, pimpinan TNI dan pimpinan Polri, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang mengikuti jalannya wisuda pada pagi hari ini, yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Nani Billy, yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Yang saya hormati para orang tua, suami, istri, kekasih, dan juga pacar dari para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia di pagi hari ini, serta seluruh wisudawan, wisudawati Universitas Nani Billy yang saya kasihi, saya cintai, dan saya banggakan. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti upacara wisuda Universitas Nani Billy dalam sebuah rapat senat terbuka dalam rangka pengukuhan gelar kesarjanaan dari lulusan Universitas Nani Billy tahun 2022. Kehadiran saya pada wisuda ini menandakan bahwa Universitas Nani Billy telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tingginya, dan para lulusannya kesarjanaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Universitas Nani Billy Sorong memiliki identitas ijazah nasional untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor informal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, swasta yang berada di bawah kendali dan koordinasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berada langsung di bawah bimbingan dan arahan LLDikti Wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Sehingga saya mungkin lebih praktis menyampaikan beberapa hal yang praktis kepada sivitas akademika Universitas Nani Billy. Yang pertama saya tujukan kepada seluruh unsur pimpinan di lingkungan Universitas Nani Billy, yaitu bahwa perkembangan dunia informasi dan teknologi berkembang begitu sangat cepat, sehingga kita dituntut untuk mampu mengelola informasi dengan baik dan harus cepat dan tepat. Karena kalau kita tidak cepat dan tepat, maka kita akan tertinggal. Berprestasinya perguruan tinggi di Indonesia ini karena mereka cepat dan tepat. Cepat di dalam mendapatkan informasi, tepat di dalam memenuhi berbagai hal yang
diharapkan atau distandarkan atau diminta untuk dipenuhi oleh berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kadang-kadang 2 perguruan tinggi itu bagus, tapi 1 perguruan tinggi itu lebih cepat mendapatkan informasi, mengelola informasi, dan memperoleh kesempatan. Sekarang banyak kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tapi setiap kali saya kirim informasi, banyak sekali perguruan tinggi yang tidak cepat merespons berbagai kesempatan-kesempatan dan peluang yang disediakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, jangan kaget kalau ada perguruan tinggi lain yang tinggal dapat fasilitas pemerintah terus, sementara perguruan tinggi lain tidak dapat. Nah, LLDT berusaha untuk berjuang menolong perguruan tinggi swasta. Tapi kalau perguruan tinggi swasta tidak berjuang menolong dirinya sendiri, maka saya mau bilang, jadilah kehendakmu. Nah, saya tidak mau tambah di bumi dan di sorga. Tapi ini yang saya mau minta, supaya seluruh unsur pengelola universitas di Papua dan Papua Barat itu harus cepat dan tepat. Cepat dalam memperoleh informasi, baca berbagai macam informasi yang disampaikan, dan cepat merespons. Ya, sehingga Nani Billy tidak ketinggalan dalam mendapatkan perhatian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saya pimpin, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Itu yang pertama bagi pengelola atau unsur pimpinan di lingkup Universitas Nani Billy. Walaupun demikian, saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Rektor karena wisuda di sebuah perguruan tinggi swasta itu menunjukkan bahwa perguruan tingginya berprestasi. Itu menunjukkan bahwa perguruan tingginya telah melaksanakan kewajibannya. Sehingga wisuda menandakan bahwa perguruan tinggi itu sehat. Ada perguruan tinggi yang belum bisa diizinkan wisuda karena tidak sehat. Jadi kalau ada perguruan tinggi yang bisa mewisuda lulusannya, itu berarti perguruan tinggi itu sehat. Dan saya kepala LLDT mengizinkan, menyetujui, mengesahkan wisuda yang dilaksanakan. Dan oleh sebab itu kita bersyukur pada pagi hari ini karena di bawah kepemimpinan Bapak Rektor, Bapak Malak, Universitas Nani Billy telah menyelenggarakan 2 kali wisuda. Harapan saya penyelenggaraan wisuda di lingkungan Universitas Nani Billy akan terus berjalan setiap tahun. Dalam pengertian bahwa para lulusannya tidak terlalu lama menunggu, tetapi juga ini memacu semua pihak untuk bekerja keras bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi di Universitas Nani Billy. Yang berikutnya saya tujukan kepada para dosen. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Jadi tadi 1 sudah kepada pengelola, 2 kepada para dosen Universitas Nani Billy. Saat ini data di LLDT wilayah 14 Papua dan Papua Barat itu menunjukkan bahwa dosen-dosen yang memiliki jabatan fungsional itu baru mencapai 992 dosen. Jadi dosen-dosen yang memiliki jabatan fungsional itu baru 992 dosen. Apa itu jabatan fungsional? Jabatan fungsional dosen itu ada 4. 1 asisten ahli, 2 lektor, 3 lektor kepala, 4 guru besar. Jadi kalau seseorang dosen belum memiliki jabatan fungsional sebagai asisten ahli, sebagai lektor kepala atau guru besar, maka dia bukan dosen, dia asisten dosen. Nah, oleh sebab itu, dosen-dosen di Nani Billy diharapkan 100% harus memiliki jabatan fungsional dosen. Nah,
Jabatan fungsional dosen itu yang paling rendah dikirim ke Kemendikbud untuk kemudian dinilai dan dikeluarkan SK-nya. Cantik saya, mantap-mantap saya yang pagi hari ini diwisudakan. Biasa kalau kita orang wisuda itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan, kalau pertanyaan yang paling sering masuk di kepala kita, pikiran kita adalah where do I go from here? Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dia punya arti kemana saya pergi setelah sebentar keluar di pintu gerbang convention center ini. Saya mau pergi kemana? Saya mau bikin apa? Saya mau lakukan apa? Tadi Bapak Malak, saya punya sahabat yang sangat-sangat, saya sudah anggap satu saudara sendiri. Ya, ini kita kerja dan beliau saya tahu kualitasnya, luar biasa. Saya kerja dengan Bapak Malak itu 4 tahun, dari 2012 sampai 2016. Dan banyak hal yang Bapak Malak dengan saya kerjakan, itu saya simpulkan dalam 4 kata. Dan 4 kata itu yang saya mau kasih buat para lulusan Universitas Nani Billy. Kalau kamu lakukan 4 kata ini, kamu pasti berhasil. 4 kata Bapak Mofu titipkan dalam wisuda ini, bawa keluar dari ruangan ini dan praktekkan. Saya minta maaf, 4 kata ini saya pinjam orang punya bahasa. Bukan kita orang punya bahasa. Mohon sabar 30 detik saya klik dulu. Ya, ini 4 kata yang saya titipkan buat para mahasiswa. Dan ini saya punya hasil kerja selama saya hidup di planet bumi ini, dan juga selama saya bekerja dengan begitu banyak orang-orang yang berhasil seperti Bapak Rektor Universitas Nani Billy. Dalam bahasa Inggris dibilang 4 powerful steps to success, atau 4 langkah yang luar biasa, atau 4 langkah yang kuat, sangat kuat untuk membawa Anda kepada keberhasilan. Inspiration. Apa itu get inspiration? Get inspiration adalah dapatkan inspirasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah pulang dari tempat wisuda ini, sampai di rumah, masuk ke kamar, kunci kamar, dan duduk sembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kasih tahu saya kemana saya harus melangkah, apa yang saya harus lakukan. Terlebih daripada itu, Tuhan kasih tahu saya ini kira-kira mau jadi apa. Nanti Tuhan kasih tahu, nanti Tuhan beri petunjuk. Cara Tuhan kasih tahu adalah Dia membuat hati Anda berdebar-debar, sukacita yang luar biasa ketika Anda merasakan menginginkan sesuatu. Aduh, Mama kalau suka dapat barang ini, nih nanti sapu hati senang, nanti sapu hati dia sukacita. Itu yang kita minta. Tuhan kasih tahu apa yang kita mau, Tuhan kasih tahu apa yang kita suka sekali dalam kita punya hidup. Dan Tuhan dia kasih tahu lewat kita punya hati. Anda kalau jatuh cinta, ya, itu tidak pakai otak.
Oh, saya pikir kok cantik jadi nanti saya pacar kok. Oh, saya pikir kok cantik jadi nanti kedua kawin atau menikah. Bukan otak, hati. Hati jatuh cinta. Hati, aduh, saya suka dia sekali. Setelah hati jatuh cinta, baru otak cari jalan. Bagaimana cara bore dia, begitu. Kamu tahu bore? Oke, kita kembali lagi. Proses jatuh cinta ini dia sama dengan proses mencari pekerjaan atau mendapatkan apa saja. Anda harus jatuh cinta dulu. Jatuh cinta itu datang dari mana? Dia datang dari Tuhan. Tuhan yang kasih tahu. Ya, kepada semua ingat, inspirasi, attention, action, quality. Quality is my identity. Kualitas adalah identitas saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Nani Billy dan seluruh sivitas akademika Universitas Nani Billy yang bekerja keras sehingga wisuda ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan saya mau bilang, kamu di Nani Billy beruntung sekali punya Rektor Malak. Itu orang paling hebat yang pernah saya kenal. Kamu beruntung. Beliau punya otak sama dengan saya. Cara berpikirnya, cara bekerjanya, itu kamu harus cepat-cepat. Kalau tidak nanti dia bisa marah-marah kamu. Sama dengan saya juga suka marah-marah kalau orang tidak cepat-cepat begitu. Tidak cepat itu harus cepat. Kita mau berkualitas. Kita punya kualitas, kita tidak mau kualitas biasa-biasa. Kita punya kualitas harus lebih hebat dari orang-orang lain. Dan itu tergantung pada diri kita sendiri. Maukah kita berkualitas? Kalau kita mau, jaga integritas, jaga kualitas, kita pasti jadi orang yang berhasil. Saya ucapkan selamat berbahagia kepada para orang tua, suami, istri, kekasih, pacar, dan semua yang berbahagia di hari ini. Para wisudawan, wisudawati, selamat merayakan keberhasilan dari semua wisudawan, wisudawati yang hari ini kita kukuhkan gelar kesarjanaannya. Dan dengan demikian, maka saya akhiri sambutan saya yang mohon maaf Pak Rektor, agak sedikit panjang, tapi inilah waktu yang saya bisa bicara, karena setelah wisuda ini tidak ada wisuda lagi bagi mereka. Tidak ada wisuda yang dilakukan 2 kali, cuma 1 kali saja. Jadi saya terima kasih bisa diberikan kesempatan menyampaikan sambutan pada upacara wisuda Universitas Nani Billy yang kedua di hari ini. Demikian sambutan saya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan lagu Tanah Papua.